Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi nikmat sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, karena belajar adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mata kuliah pada pagi hari ini yaitu Sistematika Tumbuhan yang diampu oleh Bu Rita Aryana Nurhasanah, MSc. Baik, untuk perkuliahan pada hari ini yaitu membahas tentang morfologi bunga. Pembahasan morfologi bunga ini akan dijelaskan secara rinci oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Fathihatun Faidatur Rahmah dengan NIM 28086 010, Muhammad Raihan CK 28086 011, dan saya sendiri Najwa Syafaatul Fadilah dengan NIM 28086 012. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah itu morfologi bunga? Hal apa yang pertama kali ada di benak Anda ketika mendengarkan kalimat morfologi bunga? Morfologi bunga. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata lain, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Dari sini dapat disimpulkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan memaparkan secara rinci tentang bagaimana seluk-beluk dari suatu bunga. Mulai dari pengertian bunga, fungsi bunga, bagian bunga, keping biji bunga, tipe perbungaan, bagaimana rumus bunga, jumlah bunga pada tumbuhan, penggolongan bunga, dan anatomi bunga. Pada bagian bunga terdiri dari kelopak, putik atau kelamin betina, benang sari atau kelamin jantan, dan mahkota bunga. Ada berapakah jumlah bunga pada tumbuhan? Ada 2, yaitu ia berbunga 1 dan berbunga banyak. Anatomi bunga. Anatomi bunga terdapat gimnospermae dan angiospermae. Penggolongan bunga, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Keping biji bunga terdiri dari monokotil dan dikotil. Tipe perbungaan bunga terdiri dari simosa dan racemosa. Semua aspek tersebut akan kami jelaskan secara rinci di slide selanjutnya. Untuk penjelasan pertama yaitu tentang pengertian bunga, fungsi bunga, bagian-bagian bunga, anatomi bunga yang akan dijelaskan oleh saudari Fathihatun Faidatur Rahmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah itu bunga? Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Di sini, bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga dan sebagai alat perkembangbiakan generatif pada sebagian tumbuhan berpembuluh atau antopia. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Fungsi bunga. Mengenai fungsi bunga pada tumbuhan, tidak hanya untuk mempercantik tanaman saja. Adapun fungsi utama dari bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif, yaitu jantan untuk benang sari dan betina untuk putik. Fungsi tambahan atau ekonomis yakni bermanfaat sebagai penghasil madu, penghias,
bahan parfum dan obat-obatan untuk kebutuhan medis, dan lain sebagainya. Bagian-bagian bunga terdiri dari 1. Stamen, yang kedua antera, yang ketiga filamen, yang keempat karpel, yang kelima stigma, yang keenam stilus, yang ketujuh ovarium, yang kedelapan sepal, yang kesembilan ovula, yang kesepuluh reseptakel, yang ke-12 petal. Adapun stamen atau benang sari itu sendiri adalah bagian reproduksi jantan dari bunga. Ini fungsinya menghasilkan serbuk sari dalam struktur seperti kantung yang disebut kepala sari atau enter. Dan jumlah benang sari biasanya sama dengan jumlah kelopak. Yang kedua, antera atau kepala sari. Kepala sari adalah struktur serbuk dari benang sari bunga. Biasanya ditanggung pada batang ramping yang disebut filamen. Setiap antera umumnya terdiri dari 2 kantung serbuk sari yang terbuka ketika serbuk sari sudah matang. Yang ketiga, putik. Putik adalah bagian dari ginesium atau bagian betina dari bunga yang menghasilkan ovula. Ovula berkembang menjadi buah dan biji. Putik yang terdiri dari hanya 1 karpel disebut putik sederhana. Putik yang terdiri dari 2 atau lebih karpel disebut putik majemuk. Yang keempat, kepala putik atau stigma. Ialah bagian dari putik yang paling atas, terletak pada ujung tangkai kepala putik. Yang kelima, tangkai putik atau stilus. Adalah tangkai panjang yang ramping yang menghubungkan kepala putik dan ovarium. Putik adalah organ reproduksi betina. Fungsi tangkai putik adalah sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Yang keenam, bakal buah atau ovarium. Merupakan bagian putik yang pada umumnya kelihatan membesar dan terletak pada dasar bunga. Yang ketujuh, mahkota bunga. Merupakan bagian paling luar dari sebuah struktur keseluruhan bunga yang biasanya memiliki warna yang cerah dan juga menarik. Mahkota bunga juga memiliki susunan dan juga bentuk yang berbeda pada setiap bunga, sehingga sering dijadikan indikator utama dari keindahan dan kecantikan dari sebuah bunga. Yang kedelapan, bagian atau cabang bakal buah pada tumbuhan berbiji yang kelak tumbuh atau berkembang menjadi biji setelah terjadi proses pembuahan. Yang kesembilan, dasar bunga. Berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota atau bunga. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai anatomi bunga. Pada layar terdapat anatomi dari benang sari, antera, dan juga putik. Pada benang sari terdapat kepala sari. Kepala sari merupakan bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Di dalamnya terdapat 2 ruang sari, tetapi dapat pula hanya terdapat 1 atau bahkan lebih dari 2 ruang sari. 1 ruang sari terdiri atas 2 kantong sari. Selain itu, pada benang sari juga terdapat serbuk sari, kantong serbuk sari, kepala sari, dan juga tangkai sari. Selanjutnya, pada antera terdapat beberapa bagian seperti connectivum, tangkai sari, microspora tetrad, epidermis, endothelium, tapetum, dan lapisan tengah. Endothelium, tapetum, dan juga lapisan tengah ini termasuk dalam dinding microsporangium. Selanjutnya, pada putik. Putik
terdiri dari beberapa bagian seperti yang dapat kita lihat pada layar. Ada daun bunga atau disebut dengan petal, benang sari, karpel, daun kelopak atau sepal, tangkai bunga atau sering juga disebut dengan pedicel. Selain itu juga ada kepala putik atau stigma, tangkai putik, dan juga bakal biji atau ovula. Nah, di situ juga terdapat karpel. Selanjutnya yaitu penggolongan bunga. Penggolongan pada bunga dibagi berdasarkan dari beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan posisi bunga, jumlah bunga, kelengkapan bunga, kelamin bunga, dan juga bunga majemuk. Penggolongan bunga berdasarkan posisi munculnya bunga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bunga yang muncul di ujung batang atau ujung cabang yang biasa disebut sebagai terminalis, dan juga bunga yang muncul di ketiak daun atau disebut dengan asilaris atau lateralis. Penggolongan bunga berdasarkan jumlah bunga. Berdasarkan jumlah bunga, tanaman berbunga dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu tanaman bunga tunggal atau biasa disebut dengan planta uniflora, dan tanaman bunga banyak atau planta multiflora. Selanjutnya, penggolongan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Bunga digolongkan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ialah bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota, benang sari, serta putik. Bunga lengkap tersebut pasti mempunyai dua macam alat kelamin. Disebabkan karena itu disebut juga dengan bunga berkelamin ganda atau hermafrodit. Namun, bunga berkelamin ganda ataupun berkelamin lengkap belum tentu juga merupakan bunga lengkap. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap disebut juga sebagai complete flower, sedangkan bunga tidak lengkap disebut juga dengan incomplete flower. Disebut bunga lengkap jika memiliki bagian-bagian bunga. Sementara bunga yang digolongkan dalam bunga tidak lengkap apabila tidak memiliki salah satu di antara bagian-bagian tersebut. Bagian-bagian bunga tersebut seperti tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, maupun putik. Selanjutnya, penggolongan bunga berdasarkan kelamin bunga. Berdasarkan kelamin bunga, bunga digolongkan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Seperti yang dikatakan tadi, bunga yang lengkap sudah pasti dapat dikatakan sebagai bunga sempurna. Sedangkan bunga sempurna belum tentu dapat dikatakan sebagai bunga lengkap, karena kelengkapan bunga dinilai dari bagian-bagian bunga. Sedangkan bunga sempurna atau bunga tidak sempurna didasarkan dari kelamin yang dimiliki bunga tersebut. Kelompok bunga yang dikenal sebagai bunga sempurna terdiri dari dua alat tumbuh dalam satu bunga. Jadi, pada bunga tersebut memiliki dua kelamin dalam satu bunga. Ini berarti benang sari dan putik dapat membentuk dalam sebuah bagian bunga yang sangat sempurna. Contoh bunga yang terkandung dalam bunga yang sempurna ialah pada jenis bunga tulip,
dan juga bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna, kelompok bunga yang disebut sebagai bunga tidak lengkap, yakni dapat ditandai dengan keberadaan alat perkembangbiakannya. Bunga seperti ini dapat terdiri dari putik saja ataupun benang sari saja, salah satu dari dua alat kelamin tersebut. Sebagai contohnya yaitu bunga salak dan bunga pepaya. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai monoesis dan diesis. Monoesis ialah bunga yang mempunyai alat kelamin jantan dan juga bunga yang mempunyai alat kelamin betina. Jadi ini salah satu terdapat pada satu tumbuhan saja. Contohnya juga termasuk tumbuhan jagung dan juga mentimun. Sedangkan diesis ialah bunga yang mempunyai kedua alat kelamin, baik alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Selanjutnya, penggolongan bunga dari bunga majemuk. Bunga majemuk digolongkan menjadi 3, yaitu bunga majemuk tak terbatas atau Inflorescentia racemosa, bunga majemuk berbatas atau disebut dengan Inflorescentia cimosa, dan juga bunga majemuk campuran atau biasa disebut dengan Inflorescentia mixta. Bunga majemuk tak terbatas yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak. Jika dilihat dari atas, nampak bunga mulai mekar dari pinggir, dan mulai terakhir mekarnya ialah bunga yang menutup ibu tangkainya. Karena yang mekar mulai dari ujung menuju ke pusat, itulah maka bunga majemuk yang bersifat demikian ini yang dinamakan bunga majemuk tak terbatas. Misalnya pada bunga kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima. Bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia cimosa yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Pada bunga majemuk berbatas, bunga yang mekar dulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya. Jadi dari tengah dan pinggir jika dilihat dari atas, oleh sebab itu dinamakan bunga majemuk berbatas. Sedangkan bunga majemuk campuran merupakan bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bayangan majemuk tak terbatas. Misal pada bunga soka atau Ixora hybrida. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perbungaan atau Inflorescentia. Berikut merupakan bagian tumbuhan yang membawa sejumlah bunga-bunga. Dapat dilihat dalam struktur di samping. Mulai dari bawah terdapat brakea, pedunculus, rachis, rachia, bracteola, satu bunga, dan pedicellus. Untuk yang selanjutnya yaitu tipe perbungaan. Tipe perbungaan terbagi menjadi 2, yaitu ada racemosa dan cimosa. Untuk yang pertama yaitu racemosa, dapat dilihat dari struktur sebelah kiri. Berikut merupakan contoh dari struktur racemosa. Dan dari kotak sebelah kanan dapat
diidentifikasikan bahwa racemosa memiliki berbagai struktur, mulai dari racemo, espiga, amento, espadis, corimbo, umbella simple, dan cabezuela. Racemosa memiliki ciri-ciri diantaranya monopodial dan tidak terbatas. Ujung sumbu utama atau lateral dapat tumbuh terus sampai stadium buah. Kemudian, bunga mekar berurutan dari bawah ke atas atau luar ke dalam. Berikut merupakan ciri-ciri dari tipe perbungaan racemosa. Untuk yang kedua yaitu cimosa. Dapat dilihat dari gambar paling sebelah kanan. Berikut merupakan contoh dari tanaman yang bertipe cimosa. Cimosa sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya percabangan simpodial atau terbatas. Tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup axillary bractea. Dan yang terakhir yaitu bunga pada tipe perbungaan cimosa. Bunga mekar berurutan dari atas ke bawah atau dari dalam ke keluar. Dari kotak paling sebelah kiri, berikut merupakan macam-macam dari cimosa. Ada monocasio, dicasio simple, dicasio compuesto, panicula, dan umbella compuesta. Keping biji bunga. Pada keping biji bunga terbagi menjadi dua, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Perbedaan antara monocotyledon dan dicotyledon diantaranya pada monocotyledon memiliki keping biji, memiliki satu cotyledon, sedangkan dicotyledon memiliki dua cotyledon. Pada monocotyledon, tulang daun sejajar atau melengkung. Pada dicotyledon, tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian, pada monocotyledon, berkas pengangkut tersebar di mana-mana, sedangkan pada dicotyledon, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Bunga pada monocotyledon, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan dicotyledon, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan akar pada monocotyledon, sistem akarnya bersifat serabut, sedangkan dicotyledon bersifat tunggang. Rumus bunga. Ternyata bukan hanya matematika yang memiliki rumus, tetapi bunga juga memiliki rumus. Rumus bunga yaitu bentuk rumusan yang terdiri dari huruf-huruf, angka-angka atau bilangan-bilangan dari simbol-simbol litografi atau huruf Latin yang sebagai keseluruhan dapat menyatakan tentang letak, susunan, dan banyaknya bagian bunga. 4 bagian pokok bunga, antara lain yang pertama yaitu kelopak. Dapat diinisialkan dengan huruf K atau CA yang berarti kalik atau sefal. Kalik sefal. Yang kedua yaitu mahkota bunga. CO atau petal. P. C. Corolla. Jadi untuk rumus bunga dapat ditandai dengan CO atau P atau C. Yang ketiga yaitu benang sari atau kelamin jantan, androecium. Dapat ditandai dengan huruf A atau S, yaitu stamen. Untuk yang terakhir yaitu putik
atau kelamin betina, pistilum. Dapat diinisialkan dengan huruf P atau G. Untuk yang selanjutnya yaitu cara menentukan rumus bunga dari benang sari dan putik. Yang pertama yaitu benang sari. Bila garis di bawah angka, apabila X terdapat garis di bawah, itu menunjukkan stamen atau benang sari berlekatan. Yang kedua, bila garis di atas angka, apabila terdapat garis di atas X, berarti stamen berlekatan dengan anteranya. Kemudian, bila ditambahkan dengan simbol tak terbatas, maka disebut dengan stamen banyak. Misalnya, S3 garis bawah. Berarti benang sari 3 berlekatan. Sedangkan pada putik disimbolkan dengan P. P1,2. Pistilum. Putik disebut pistilum karena dia 2, jadi bikar pilat dengan 1 ruang karena 1,2. 2-nya bikar pilat, 1 ruang. Untuk yang selanjutnya, cara menentukan rumus bunga pada kelopak dan mahkota bunga. Pertama yaitu kelopak. Bila tidak memiliki sepal. Sepal itu nama lain dari kelopak. Bila tidak memiliki sepal, ditulis KO atau CAW. Yang kedua, bila memiliki N helai lembar atau lembar sepal, ditulis KN atau CAN. Bila sepal berlekatan, ditulis K dalam kurung N atau CA dalam kurung N. N di sini disebut sepal. Jadi apabila sepalnya memiliki 6, berarti ditulis K6. Kemudian misalnya K3 strip 5N, yang berarti kelopak bunga tersebut terdiri dari 3 sampai 5 sepal yang zigomorfik. Kemudian untuk mahkota bunga, yang pertama, bila terdiri dari N lembar petal. Petal di sini nama lain dari mahkota bunga, maka ditulis CON. N di sini petal. CON strip CN, yang berarti yang tidak berlekatan, atau apabila diperbahasakan tidak berlekatan di sini misalnya tuh dia jomblo, maka rumusnya CON strip CN. Bila petalnya berlekatan, ditulis CO dalam kurung N atau C dalam kurung N. N di sini yaitu petal. Berarti rumus apabila ia berpasangan, CO dalam kurung N atau C dalam kurung N. Apabila dia jomblo, CON strip CN tanpa tanda kurung. Misalnya CO5. N di sini yaitu petal, nama lain dari mahkota bunga. Apabila petalnya 6, berarti dapat ditulis CO6. Apabila 5, berarti ditulis CO5. CO di sini yaitu corolla. CO5 berarti corolla terdiri dari 5 petal yang lepas. Sedangkan CO dalam kurung 3 itu corolla terdiri dari 3 petal yang berlekatan.
Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Semua orang itu jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya dalam memanjat pohon, kamu akan hidup selamanya dengan berpikir bahwa dirinya bodoh. Dari wisdom ini kita dapat memberi kesimpulan bahwa tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, tetapi hanya kemampuan yang berbeda-beda. Semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, tetap percaya diri, never insecure to the other, keep believing in yourself, and trust you can do it everything that you want. Ingat, kamu bukan orang bodoh, tapi kamu harus lebih memacu talent kamu, memacu diri kamu untuk lebih baik lagi. Karena tidak ada orang yang bodoh. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, tetap hargai diri Anda dan jangan pernah melihat orang yang di atas Anda, tapi lihatlah orang yang di bawah Anda yang lebih buruk dari Anda. Lihatlah ke atas Anda untuk memperbaiki diri Anda more better than before. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang beranggotakan Fatihatun Faizatur Rohmah, Muhammad Raihan Krisandi Karisma, dan Najwa Syafaatul Fadilah, saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.